Hai, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel saya Minhatul Maula. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya melakukan operasi sesar. Ini sesar yang keempat, tapi kelahiran anak yang kelima karena saya untuk sesar yang kedua itu melahirkan kembar. Yuk subscribe sekarang. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang hamil atau sedang menunggu hari untuk melahirkan atau akan melahirkan sesar karena satu dan lain hal dan teman-teman masih bingung seperti apa sih gambarannya melahirkan sesar. Semoga video ini bisa sedikit membantu memberi gambarannya, dan saya juga mau bilang bahwa teman-teman jangan berkecil hati, melahirkan baik normal maupun sesar itu semuanya dua-duanya mulia dan dua-duanya wajib kita perjuangkan demi keselamatan kita dan anak kita. Karenanya teman-teman harus tetap semangat dan harus percaya kalau teman-teman tidak sendiri. Mungkin teman-teman ada yang merasakan baby blues, saya juga pernah merasakannya di pos melahirkan saya yang pertama. Nanti mungkin lain waktu saya akan cerita. Tapi teman-teman harus percaya bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan kita dan menyayangi kita. Contoh pasangan kita, pada akhirnya orang yang selalu ada untuk kita adalah ya pasangan kita gitu. Bahkan saya kemarin ketika akan melahirkan anak saya yang pertama itu, dari pagi sampai malam sampai saya mau berangkat ke rumah sakit itu dia selalu ada dekat saya, selalu perhatiin apa yang saya butuhkan dia bantu, bahkan dia selalu gandeng tangan saya, bahkan saya dipapah ketika saya sulit untuk berjalan gitu. Dan saya yakin bahwa semuanya dimudahkan, dilancarkan itu berkat doa mereka juga gitu. Dan bersyukur juga saya tinggal bersama mertua dan adik-adik ipar yang juga support gitu, dan juga sangat membantu sekali. Bahkan mereka menjaga anak saya, keempat anak saya yang masih kecil-kecil, masih balita semuanya. Ketika saya di rumah sakit selama 4 hari ya mereka yang jagain gitu. Dan di video-video yang lalu yang part 1, part 2, dan part 3 itu teman-teman bisa lihat. Mungkin di situ saya tidak berbicara terlalu jelas ya karena memang sambil nahan sakit dan saya juga butuh waktu untuk pemulihan. Mohon maaf jika baru sekarang bisa update lagi. Kemarin juga saya harus kembali bekerja, kemudian ya ada beberapa yang harus saya lakukan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada tim medis, khususnya Dr. Halim, Dr. Alam, Dr. Satria, Dr. Dani, kemudian Dr. Lima Halima, Dr. Viryal yang waktu itu menerima saya di IGD, dan semua karyawan atau pegawai Rumah Sakit Halisa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Tanpa mereka mungkin semuanya tidak akan berjalan lancar. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe. Kalau dirasa videonya bermanfaat dan teman-teman suka videonya, teman-teman mau saya bikin video apa, teman-teman bisa komen di bawah. Jadi sebenarnya prosesnya itu awalnya saya sudah merasakan kontraksi itu sejak jam 9 pagi di tanggal 12 Mei 2020. Saat itu suami saya juga kerja dari pagi gitu ya sampai malam baru sampai rumah. Kemudian akhirnya kita memutuskan untuk ya sudahlah besok saja ke rumah sakitnya. Tapi ternyata kontraksinya ini durasinya semakin pendek, kemudian jaraknya semakin dekat dan juga semakin sakit. Akhirnya malam jam 1 gitu ya suami ngajak saya ke rumah sakit. Saya masih ya udahlah besok aja gitu, masih berusaha nahan. Nah terus kemudian anak saya yang anak pertama itu yang udah papa cepet antar mama ke rumah sakit, mungkin dia nggak tega ya lihat saya. Nah kemudian
Saya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke IGD, sampai IGD sekitar jam 3. Itu langsung ditangani oleh perawat. Kemudian karena saya waktu itu ada komplikasi dengan irama jantung, kemudian akhirnya dokter IGD-nya saat itu dokter Virya konsul ke, mungkin saya juga kurang begitu jelas ya, karena suami yang waktu itu saya lagi lakukan beberapa tindakan oleh bidan seperti disuntik, diinfus, dipasang infus, kemudian disuntik anti alergi gitu. Kemudian saya di EKG dan dikonsulkan hasilnya. Saat itu memang iramanya tuh ya masih tidak teratur ya. Kemudian keputusannya adalah saya jam 8 itu diminta USG terlebih dahulu. Saat itu ke dokter Satria, saya dibawa ke ruang VK dulu. Kemudian karena dokter Satria ada di Poli, saya dibawa ke Poli lagi sekitar jam 9-an. Terus di USG, di situ dokter kan mengatakan bahwa ya memang rahimnya tuh sudah tipis. Kemudian posisi bayinya saat itu tidak bisa dilihat ya, perempuan apa laki-laki, dan saya juga belum tahu di USG yang sebelumnya memang belum tahu bayinya itu perempuan apa laki-laki. Hanya saja waktu itu pernah dokternya bilang bahwa sepertinya laki-laki. Jadi selama hamil itu saya selalu panggil anak saya tuh dengan nama Muhammad gitu. Nah, kemudian kata dokter Satria, udah nanti aja di ruang VK Bu lihatnya apakah perempuan atau laki-laki gitu. Dan ternyata ketika dilahirkan perempuan. Jadilah saat itu saya ya berpikir untuk memberi nama anak saya dengan nama istri Rasul, yaitu Aisyah. Nah, balik lagi ke yang tadi, kemudian saya menunggu beberapa saat di VK, kemudian saya diminta untuk menyiapkan kain, sekitar 4 buah kain dengan gurita dan pembalut bersalin itu. Nah, teman-teman juga bisa siapkan itu ya. Kemudian waktu itu saya ibu dicopot jilbabnya gitu. Saya benar-benar lupa ya waktu itu. Saya pikir bakalan dikasih cap untuk penutup kepala gitu. Ternyata kok sampai dalam ruangan saya nggak dikasih cap penutup kepala itu. Bentar ya, ada dulu. Moments later. Di 4 kali sesar itu kita harus tenang sih ya, cuman tetap aja yang namanya deg-degan itu ada gitu. Dan kalau bisa sih teman-teman berdoa gitu ya, berdoa supaya prosesnya nanti lancar, terus berzikir gitu supaya dimudahkan segala sesuatunya, dan kita berdua bayi dan ibunya tuh bisa selamat, bayinya terlahir ke dunia dengan selamat, dan kitanya juga selamat gitu. Nah, jadi sebelumnya itu dalam keadaan duduk itu disuntik dulu di spinal di punggung ya, di tulang punggungnya itu. Bius lokal aja sih, bius lokal supaya nggak kerasa sakit nanti kalau pas dioperasinya. Rasanya tuh nggak sakit sih, sensasinya nggak beda lah. Ini tuh berlangsung sekitar beberapa menit. Awal-awalnya tuh kerasa kayak kebas dulu. Nah, sambil menunggu biusnya ini bekerja, perut kita dibersihin sama cairan, nggak tahu mungkin cairan antiseptik ya, karena kan ditutup sama layar jadi saya nggak bisa lihat. Terus dipasang kateter juga. Nah, karena yang kemarin itu pandemi ya, jadi dokternya juga pakai face shield gitu kan. Biasanya
Yang sebelum-sebelumnya sih nggak pakai itu. Ya sekitar 1 jam. Awalnya sih saya nggak apa-apa gitu, nggak ngerasain apa-apa. Tapi sekitar 15 menit ya, itu saya baru ngerasain yang seluruh tubuh tuh menggigil. Itu sampai yang aduh dingin banget, benar-benar dingin ya, menggigil lah pokoknya. Tiduran, bangun, haus, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi masih harus puasa, dan pas udah makan juga nggak boleh langsung makan makanan yang berat ya. Jadi kayak dikasih dietnya itu makanannya masih bubur gitu ya. Besoknya juga masih bubur. Karena operasi sesar kan berpengaruh sama pencernaan kita juga gitu. Video kali ini saya akan kasih lihat ke teman-teman bagaimana saya di ruang operasi. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Nah ini dokternya mulai sayat ya, perut, maksudnya mulai menyayat perutnya. Ini lu ya. Nah itu yang disayat itu. Nah jadi itu tuh keloidnya gitu. Jadi saya tuh ada bakat keloid ya secara gen gitu ya. Ibu saya dulu juga dioperasi ada keloidnya. Dan saya 3 kali operasi itu selalu ada keloidnya gitu. Nah dokternya juga kalau pas udah operasi gitu, pas operasi kita kontrol, dokternya bilang itu kemarin keloidnya udah saya buang gitu. Nah itu saya baru tahu tuh keloidnya dibuang. Nah ini mungkin udah mulai disayat di beberapa lapis ya. Kalau yang dari yang saya baca atau saya tanya suami, lapisan sesar itu ya sekitar 7 lapis lah yang harus dibuka gitu ya. Jadi teman-teman, operasi sesar ini bukan operasi itu udah mulai dibuka ya. Ini termasuk operasi besar gitu. Saya kebuka. Oh, itu nah ini dokter Satria ikut melihat, barangkali ikut siaga, ikut standby ya. Khawatir mungkin ada perlengketan atau apa gitu ya. Dokter Satria ikut ngecek. Nah ini babynya udah keluar. Oh my goodness. Nah itu baby aku. Perempuan, alhamdulillah. Nah itu dikasih tahu sama dokter sayangnya, bayinya perempuan. Nah ini dokter Alam, spesialis anestesi. Nah yang ini Mbak Ririn yang jahitnya. Nah ini plasentanya dikeluarin dari perut. Nah itu plasentanya. Nah bayinya tuh langsung ada yang nangkep ya. Ini langsung dibersihkan gitu, dibawa langsung di apa ya, res sekalian sama dokter. Iya. Dulu banyak saingan, di rumah. Karena cantik. Nanti yang cantik langsung kali Dokter anaknya yang ini dokter Dani, sama kayak anak saya yang pertama juga sama dokter Dani. Iya.
kayak Aras deh. Nah itu saja sharing saya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Halo sayang. Oh iya sayang. Sudah pulang. Aku udah pulang. Iya nak. Mama lagi syuting ini. Lagi syuting video. Lagi bikin video. Mama. Kayak anak-anak juga. Kayak anak-anak juga udah datang. Oke, dibikin ini ya. Bakalan rame lagi. Tadi momennya alhamdulillah banget, itu nunggu momen itu tuh hampir beberapa bulan ya, ini baru hampir. Oke teman-teman, anak-anak juga udah bersih, rame banget. Tadi tuh alhamdulillah banget ya momennya bisa take video kalau iya sayang. Oke, sampai di sini. Say goodbye, come on. Oke. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Come on. Nah ini si kemar nih. Aduh, yo diangkat deh. Iya, kena angin nih. Ya. Mama pakai baju, kita ada pakai baju sama mama. Iya, udah pakai baju. Mama, udah bersih kan? Udah bersih semua. Bye dulu dong. Ya, bye dulu sama teman-teman mama. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ayo.